Begitu luar biasa Tuhan. Amin. Yuk kita menjadi satu keluarga di dalam tempat ini. Kita menjadi satu keluarga yang Tuhan putus satu teganan antara untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Yuk mari kita bagi diri kita katakan. Kita bersaudara dan kita bersuka kita karena hari ini Tuhan jadikan hari yang berguna. Amin. Ku rasa bahagia berkumpul
Terimalah Tuhanku dan belajarlah daripadaku, sebab aku lembut dan rendah hati, maka hatimu akan tenang. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Hari ini kita bersyukur bahwa kita masih bisa mendengar panggilan dari Tuhan untuk kita. Teristimewa untuk para pengurus yang sudah menyediakan diri, menyediakan hati untuk ikut serta dalam karya keselamatan Tuhan. Bacaan hari ini dalam bacaan yang pertama, Musa dipanggil oleh Allah dengan segala tantangannya. Namun Musa percaya bahwa Allah akan menyertainya, maka dia berani menerima panggilan itu. Baptis Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita kiranya juga menjadi sumber kepercayaan, sumber kekuatan bagi kita untuk menjadi pelayan Tuhan, khususnya di dalam komunitas kita yang sungguh-sungguh ingin mencari Tuhan dalam kegiatan-kegiatan rohani kita. Seperti saat pembekalan kemarin, saya ulangi waktu itu beberapa kali dalam pembekalan itu doa dari Paus Yohanes ke-23 ketika akan menjalani Konsili Vatikan kedua yang juga menjadi awal bagi terbentuknya gerakan pembaharuan karismatik Katolik. Harapan untuk terjadinya Pentakosta baru di dalam gerakan umat, di dalam gerakan gereja sebagai persekutuan. Maka kita bersyukur kita boleh ambil bagian dalam karya, kita boleh terlibat untuk menjadi saksi Pentakosta baru dalam pelayanan kita. Semoga niat baik kita sungguh-sungguh akan disertai oleh Tuhan. Maka akan pantas dan layak di hadapan Tuhan, mari sekarang kita dengan rendah menyadari bahwa kita adalah manusia yang rapuh, sering jatuh dalam dosa. Maka dengan sepenuh hati mari kita mohon ampun kepada Allah agar kita layak merayakan peristiwa keselamatan suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Kita berdoa untuk para pengurus yang sudah mendengarkan panggilan Tuhan dan menyediakan diri untuk menjadi pelayan. Semoga karya Roh Kudus yang menuntun mereka. Allah Bapa yang Maha Pengasih, melalui sabda-Mu yang menjelma menjadi manusia, Engkau selalu ada untuk kami. Ajarilah kami agar selalu mengimani dan mengandalkan Putra-Mu di dalam suka duka hidup kami, teristimewa bagi saudara dan saudari kami
yang pada malam hari ini menerima panggilan suci untuk pelayanan dalam pembaruan karismatik Katolik. Gunakanlah mereka menjadi karya keselamatan bagimu. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan bacaan-bacaan dari kitab suci. Sang Aku telah mengutus aku kepadamu. Pembacaan dari kitab Keluaran bab 3 ayat 13 sampai 20. Waktu Musa mendengar sabda Tuhan dari tengah semak bumi bernyala, berkatalah dia kepada Allah, apabila aku menemui orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka berkata, siapakah namanya? Apa yang harus kukatakan kepada mereka? Sabda Tuhan kepada Musa, Aku adalah Sang Aku. Lalu dilanjutkan, katakanlah begini kepada orang Israel, Sang Aku telah mengutus aku kepadamu. Sabda Tuhan pula kepada Musa, katakanlah ini kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta bersabda, Aku sudah memindahkan kalian, dan juga apa yang dilakukan di Mesir terhadapmu. Maka aku telah bersabda, Aku akan menuntun kalian keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hevi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Setelah mereka mendengar perkataanmu, maka engkau bersama-sama para tua-tua Israel harus menghadap Raja Mesir. Kalian harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrahim telah menemukan kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi kepada gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kalian pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Maka aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu, Raja Mesir akan membiarkan kalian pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan
Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, teristimewa calon pengurus yang pada malam hari ini akan dilantik. Kemarin ketika pembekalan, akhir pembekalan saya tanya, ini bahan refleksi bagi kita, bahan untuk melihat diri bagi kita calon pengurus. Nah, saya mau minta ketegasan. Benar siap dilantik sekarang? Kok hanya beberapa orang yang menjawab? Siap? Siap. Terima kasih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya pernah mengalami kejadian memalukan terjadi di Denpasar beberapa tahun yang lalu. Dalam sebuah pertemuan siang ketika break, saya ngajak seseorang untuk ngopi. Itu tinggi besar hitam, bisa
Rendra besarnya aja, bukan tingginya. Apalagi dosanya besar. Saat ngomong, Kae, kan orang timur ya, Kae, ngopi kita, siap, ngopilah kita, berdua, ngobrol ke sana kemari, asik ngobrolnya. Dia ternyata dari Timika, cerita banyak hal tentang Timika, tentang kesusahan orang Timika, tentang orang yang sulit memahami banyak hal sehingga kemudian mudah dibohongi oleh orang lain. Dan kemudian kita kembali ke pertemuan itu. Malamnya juga saya ajak lagi, habis makan malam, Kae, kita jalan, kita nikmati lagi daripada Kae selama ini di Timika hanya lihat hutan. Biar sekali-kali kita lihat yang indah-indah. Jalan kita sampai malam, sampai jam 11. Asik ngobrol, asik. Dia cerita banyak hal, bikin kami ketawa. Paginya pertemuan itu dibuka dengan misa hari kedua. Dan saat itulah saya tertegun. Saya tidak bisa ngomong karena ternyata dia yang bikin misa. Bukan hanya berjubah, bukan hanya berkasulah, tetapi pakai topi merah. Ternyata Monsinyur Saklil. Waktu itu saya nggak begitu banyak kontak, jadi saya nggak begitu familiar dengan wajah. Kalau lihat bentukannya sih memang tidak mencerminkan seorang uskup. Lebih pantas Rendra. Saya melihat, saya nggak bisa ngomong. Akhirnya sarapan, saya mendekat pelan-pelan. Saya cium tangan. Monsinyur, kenapa tidak bilang sejak kemarin? Padahal tadi malam saja lihat yang indah-indah. Beliau ngomong, saya lebih nyaman dipanggil Kae. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dari peristiwa sederhana, dia seorang uskup, dia seorang pemimpin rohani, dia seorang yang punya kematangan rohani, tetapi dalam interaksi bahkan dengan orang yang tidak dikenal, ya saya tuh terkenal apa sih? Enggak terkenal sama sekali. Tapi dia begitu akrab, hospitalitasnya itu begitu kentara, dan yang paling istimewa adalah kerendahan hati yang tampak nyata. Dia tidak butuh validasi. Saya uskup. Dia tidak butuh pengakuan. Dia tidak ingin memamerkan apa yang dia punya. Monsinyur Saklil itu punya pesawat Timika untuk pelayanan. Tapi dia nggak pernah kemudian sombong dengan itu. Ngopi ya bareng. Ngopinya tuh kalau elit nggak apa-apa, disirkel saja. Kalau ada cewek lewat, ayo cewek ayo. Tapi dia bahkan tidak ada kesan sombong sama sekali. Apa yang saya refleksikan dari pengalaman yang memalukan, ternyata semakin orang matang di dalam rohani, orang semakin kaya di dalam rohani, orang itu akan semakin rendah. Itu pula yang dikatakan oleh Yesus kepada para murid. Ajakan Pak Yesus untuk para murid, datanglah kepada, pikulah tiap upasan karena lemah lembut dan rendah hati. Dikatakan demikian. Rendah hati adalah ciri dari orang yang memiliki kekayaan dan kematangan rohani. Dalam bacaan yang pertama, Musa pun mengalami itu.
Musa terjadi pergolakan di dalam dirinya ketika dia diminta oleh Allah untuk menjadi orang yang membawa orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika Allah memilih Musa tadi dalam bacaan tadi, tidak serta-merta Musa itu kemudian dengan ringan menjawab ya. Ada dialog yang terjadi. Pergumulan Musa apa? Pergumulan Musa adalah ketika ada tantangan yang harus dihadapi di depannya. Pertama, dia harus meyakinkan bahwa dia diutus oleh Allah untuk membawa orang-orang Israel kepada orang Israel sendiri. Meyakinkan bangsanya sendiri, meyakinkan orang yang dipercayakan Tuhan kepadanya untuk dibawa, bahwa dia sebagai pemimpin. Ragu, Musa ragu untuk itu. Maka dia mengatakan, bagaimana itu akan terjadi nanti? Allah mengatakan, temuilah raja, katakanlah kepada raja. Tantangannya tambah. Tidak hanya meyakinkan orang Israel, tetapi Musa harus berhadapan dengan kekuasaan kepada orang yang memiliki otoritas lebih daripada raja. Raja itu raja Mesir. Nah, kalau dia mengatakan itu kan jelas sekali apa motivasimu. Motivasimu adalah membela dari Mesir. Tapi apa yang dilakukan Musa? Apakah melakukan itu? Musa tetap melakukan walaupun ada tantangan. Musa tetap melakukan walaupun itu berat. Dia yakin dia berat. Musa tetap melakukan walaupun ada keraguan di dalam dirinya. Kita ingat dalam perjalanan nanti, ketika dia sampai di padang gurun, banyak orang protes kepada Musa. Engkau membawa kami kepada kematian. Lebih baik kami di Mesir, bisa makan sepuasnya ketika mereka kelaparan dan kelaparan di padang gurun. Mereka mulai ragu dengan peran yang diberikan oleh Allah kepada Musa dan dijalankan oleh Musa. Ibu, bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan hanya pengalaman Musa, akan terjadi dalam diri para pengurus. Siap? Tapi siapnya kencang, sekarang enggak, gimana? Siap? Nanti akan dapat berhadapan. Ada salah satu dari kita yang ngeyelan, ada salah satu dari kita yang kemudian susah diampun, ada salah satu dari kita yang males-malesan, banyak alasan ketika diberi tugas, akan dihadapi. Tidak akan pernah tidak terjadi, terjadilah. Karena apa? Karena itu memang itu menjadi tantangan. Karya roh jahat itu di situ. Ketika ada kesulitan-kesulitan, ketika ada persoalan, bagaimana kita menghadapi? Apakah saya seperti Musa? Apakah saya seperti yang diamanatkan oleh Yesus untuk mengandalkan Dia? Yesus tadi ketika meminta para murid, ikulah yang kupaksa, itu memberi kepercayaan. Yesus mengajak para murid untuk ikut serta di dalam menjadi bagian dalam hidup dan karyanya. Maka tantangan itu akan ada dan proses ini harus terjadi. Perjalanan rohani seperti Musa, perjalanan rohani seperti yang diamanatkan oleh Yesus, itu harus terjadi untuk mematangkan rohani kita, untuk melihat karya roh di dalam diri kita. Apakah Roh Kudus itu benar menjadi pegangan saya dan menjadi kekuatan saya, mengalahkan kemarahan saya, mengalahkan egoisme saya, mengalahkan kekeras kepalaan saya. Ini menjadi tantangan bagi kita. Maka ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, ketika kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai,
Yesus juga mengambil bagian dalam kuk itu, dalam salib itu. Maka semuanya akan berjalan baik dan kita akan mengalami kematangan rohani. Kita akan mendapatkan kekayaan rohani dan roh akan bekerja di situ. Makanya kepada saudara-saudara, akhirnya dua pengalaman rohani yang dijalani oleh Musa dan kemudian diamanatkan oleh Yesus disimpulkan di dalam bait pengantar Injil hari ini. Tuhan selamanya ingat akan perjanjian. Perjanjian Tuhan apa dengan manusia? Akan membawa manusia kepada keselamatan. Bangsa Israel akan mendapatkan dan dibawa ke tanah berjanji yang penuh susu dan madu. Sementara murid-murid Tuhan, murid-murid Yesus akan menyaksikan dan akhirnya juga akan merasakan kemuliaan seperti di Gunung Tabor. Makanya buat dan saudara-saudara, mari kita belajar untuk sungguh-sungguh bisa berproses dalam kehidupan rohani kita, semakin menajamkan batin kita untuk mendengarkan, membaca gerakan roh di dalam diri kita. Maka buah-buahnya adalah buah-buah baik, kerendahan hati, kesabaran, pelayanan dan keikhlasan, ketulusan, dan akhirnya mau membagi itu untuk orang lain. Itulah buah-buah dari pelayanan, buah-buah dari kesetiaan kita untuk mengikuti Tuhan. Maka kepada para pengurus, ini menjadi saat kairos, katakanlah demikian, saat-saat di mana Anda dibawa untuk masuk di dalam perjalanan waktu bersama dengan Yesus. Maka selama menjalani tugas, percayakan hidup Anda pada Tuhan, pererat relasi Anda dengan Tuhan, dan akhirnya pekalah pada bisikan-bisikan dan tuntunan roh di dalam hidup Anda. Selamat menerima salib, karena dari salib itulah, tanpa salib tidak akan pernah melihat kemuliaan, tanpa salib tidak akan pernah melihat kebahagiaan. Salib adalah proses pematangan rohani Anda. Ini sekaligus sambutan. Maka nanti tidak ada sambutan dari saya. Sudah 2 kali. Kemarin pembekalan, sekarang pemilih. Cukup. Nanti kalau kebanyakan sambutan tidak ada kerjanya. Maka kepada saudara, mari dalam EKST ini kita mohon, kita membuka diri agar terjadi Pentakosta baru, karya roh sesuai dengan hidup kita, sesuai dengan konteks pelayanan kita. Semoga ini sungguh-sungguh menjadi sumber kekuatan bagi kita semua dalam pelayanan. Kita dikuatkan dan diberkati. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Mari kita berdoa kepada Allah Bapa di surga yang telah menganugerahkan kasih dan telah menumbuhkan hidup yang penuh harapan. Ya Bapa, sertai dan bimbinglah para pemimpin bangsa kami, khususnya Presiden dan para menterinya, agar mereka dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, berkatilah Bapak Paus, para uskup, para imam, biawan dan biawati dalam menjalankan panggilan dan tugas utusan mereka, agar selalu setia dan menjadi penggala yang baik. Terlebih, kami berdoa bagi para pastoral di paroki kami. Semoga mereka senantiasa Kau berkati dalam menjalankan tugas penggembalaan di paroki kami dengan penuh kesabaran, sukacita dan kasih, dan bersama umat membangun kerajaan surga. Marilah kita
mohon. Bagi perkembangan pembawaan karismatik Katolik. Ya Bapa, kami bersyukur untuk perkembangan pembawaan karismatik Katolik selama ini. Semoga pembawaan ini semakin berkembang dengan peranan Roh Kudus, sehingga jiwa-jiwa yang haus akan Engkau disegarkan dan hati yang rindu akan Engkau dipuaskan. Marilah kita mohon. Bagi pengurus PGPKK Santo Matius yang baru dilantik, semoga mereka dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk mewatakan kabar sukacitamu melalui pelayanan mereka, dapat bekerjasama dengan baik, rendah hati dan saling melengkapi. Marilah kita mohon. Bagi seluruh umat-Mu yang hadir di sini, ya Bapa, sumber rahmat yang kekal, kami bersyukur karena kami boleh mengenal Engkau dengan berbagai macam cara dan pengalaman iman kami masing-masing. Kami mohon kiranya membakar hati kami, agar kami tak henti-hentinya mencari Engkau dan menemukan kedamaian di dalam Engkau, sehingga kami menjadi pengikut-pengikut-Mu yang Kau berkati dalam menjalankan panggilan hidup, tugas dan pelayanan kami masing-masing. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, pandanglah putra-putrimu yang akan menjadi pelayan dalam pembaruan karismatik Katolik Parum Santo Martinus ini. Gunakan mereka sebagai alat-Mu di dalam karya keselamatan. Inilah putra-putri yang telah menyediakan diri mendengarkan panggilan, dan semoga Mu menyelenggarakan pelayanan mereka dari awal hingga nanti. Silakan dipanggil untuk orang-orang yang akan dilantik. Selamat malam Romo, Bapak Ibu sekalian. Berikut susunan pengurus kategorial PD PKK Santo Martinus periode 2025 sampai 2030. Untuk nama-nama yang dipanggil, dipersilakan untuk maju ke depan. Pastor Moderator Romo Agustinus Dawanto. Penasehat Charles Susanto Yusuf, saya sendiri. Koordinator Christina Mince Agustina. Wakil Koordinator Agustinus Rendawan. Sekretaris Veronica Lukardi, Yosofin Foni Yunita. Bendahara Gabriela Onik. Sien Multimedia Ilaria Heni Friska Laina. Siap publikasi dan dokumentasi Yosefin Foni Yunita. Benedictus Pranaya Wijaya. Kristianus Angger Jalumane. Seksi Sotsisto Agustinus Yayang Wiguna. Seksi Pewata Kristianus Angger Jalumane. Seksi pujian Maria Magdalenis Mei, Lydia Suprihati Handoko. Seksi konsumsi Cornelia Elsa Priyanti, Veronica Sri Garin Hesti. Seksi Amuk Rotua Romarna Sitoros, Eufrasia Stefani Angelina Herianto, Maria Mercy Sihota, Anastasia Rieta Atuk. Seksi absensi Laurentius Yustianiani Tikiko, Stefanus Karel. Seksi liturgi Jose Octavianus Sirai. Seksi doa dan syafaat Lucia Nurmala Sitohang, Veronica Wela Krista. Seksi kontak kasih Sisilia Lydia Sikanda, Hilarius Pritama Putra Sujaya, Franciscus Soheman Mulyadi.
Kami pisahkan Romo untuk melantik para pengurus yang baru. Para calon pengurus kategorial PDPKK Santo Martinus yang akan dilantik, silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya berikut ini. Apakah saudari dan saudara bersedia menerima dan melaksanakan tugas dengan tulus hati? Kalau begitu, ucapkanlah janji kesetiaan saudari dan saudara di hadapan Allah dan seluruh umatnya. Silakan koordinator depan. Di hadapan Allah dan seluruh umat, saya berjanji dengan tulus hati akan menunaikan tugas saya sebagai pengurus kategorial PDPKK Santo Martinus selaras dengan kemampuan saya. Saya akan menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran, dan talenta yang Tuhan anugerahkan kepada saya untuk membantu penyelenggaraan misa pastoral, perkembangan iman dan membangun gereja Allah yang sehati, sejiwa, berbagi sukacita, serta semakin bersatu dalam masyarakat. Karena itu, saya akan menjalankan tugas saya dengan penuh tanggung jawab. Semoga Tuhan mendampingi saya dan semua pengurus lain dalam menjalankan tugas pelayanan suci ini. Saudara sekalian, kita telah mendengar janji kesetiaan para calon ini dalam menanggapi tugas yang dipercayakan oleh gereja kepada mereka. Maka sekarang mari kita memohon berkat Allah supaya dalam melaksanakan tugasnya Allah selalu menyertai mereka. Ya Allah yang Maha mengetahui pikiran dan maksud hati manusia, pada hari ini Engkau memilih saudara dan saudari kami ini menjadi pelayan umat. Sudilah Engkau memberkati dan menolong mereka yang dengan rendah hati merelakan diri untuk menerima tugas pelayanan suci ini. Semoga mereka dapat memanfaatkan pengetahuan dan talentanya untuk menunaikan tugas sebagai pengurus kategorial PDPKK Santo Martinus dengan semangat cinta kasih dan pengabdian, seperti Engkau sendiri datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Teguhkanlah mereka dalam menjalani janji kesediaan mereka. Berikanlah rahmat-Mu supaya dalam menjabat sebagai pengurus kategorial PDPKK Santo Martinus, dengan kata dan perbuatannya, dengan sikap dan pikirannya, selalu mengutamakan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berkarya kini dan sepanjang segala masa. Saudari dan saudara para pengurus kategorial PDPKK Santo Martinus yang terkasih, Allah itu selalu setia. Dia akan senantiasa mendampingi, meneguhkan hati dan melindungi saudari-saudara terhadap segala bencana atau pengaruh yang jahat. Maka atas nama gereja dan selaras dengan keinginan umat, saya meneguhkan dan selalu mendoakan saudara semua agar dapat menunaikan tugas dengan hati yang suci. Semoga Allah memberkati saudara sekalian dalam menjalankan tugas pelayanan suci ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Selamat kepada para pengurus, disebutkan umat Allah yang kudus, Anda telah dilantik dan secara resmi menjadi pengurus dalam komunitas PDPA Santo Martinus. Semoga Tuhan yang memilih Anda untuk pelayanan sungguh-sungguh menjadi jalan bagi saudara untuk memberikan diri kepada Tuhan. Selamat, dan kita akan lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Allah Bapa yang Maha Mulia, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini kami Engkau kuduskan, agar dapat mengikuti jejak Putra-Mu, teristimewa bagi saudara dan saudari kami yang baru dilantik untuk tugas pelayanan suci ini. Semoga Tuhan Yesus sebagai guru dan pemimpin kami senantiasa menyertai mereka, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Wafatnya kami rayakan di dalam kasih,
Kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup. Kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu bersama dengan semua malaikat dan para kudus kami memuji Dikau dengan tahan intinya berseru. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, berkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah berjamuan Dia mengambil dialah. Sekali lagi Dia mengucap syukur memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah dialah darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan dialah keselamatan. Kami bersyukur sebab kami telah layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus timbul menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya di dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Papa Leo ke-14 dan Uskup kami Antonius serta semua rohaniwan. Ingatlah kami saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerayuan, dan berimalah mereka di dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perahan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, Bapa Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan kerusakan, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Anak domba Allah yang masuk ke dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang masuk ke dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang masuk ke dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari dan saudara yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tubuh Kristus yang kita santap akan membawa dan menghantar kita sampai pada kehidupan kekal. Amin. Tubuh Kristus. 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 Tubuh Kristus.
Mari kita hening, kita menyadari kehadiran Tuhan yang baru saja kita sambut. Semoga hati kita semakin dimurnikan, kita diberi kekuatan ikut serta dalam karya baik Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyembah Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam
teruslah melangkah bersamamu. Jangan gentar hatimu anak-anakku. Bebaskan rohmu. Percayalah, aku bersama dengan engkau. Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan menyegarkan kalian. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau telah menyegarkan dan menguatkan kami dengan sabda dan tubuh Putra-Mu. Berilah kami rahmat kerendah hatian, agar semakin mengandalkan Engkau dalam memanggut beban-beban kehidupan kami, seraya mengikuti Yesus Kristus Putra-Mu yang membimbing kami menuju kehidupan abadi. Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, para pengurus yang baru dilantik, dan teristimewa untuk seluruh anggota Persekutuan Karismatik Katolik di paroki ini, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari dan saudara, Ekaristi kita sudah selesai.
melayani adiknya.